selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Oktober 2022. Kali ini aku akan beda formatnya ya. Jadi tetap ada 2 sesi, tetapi yang pertama lebih kepada general reading. Jadi berbagai bidang dan segala sektor dalam kehidupan lah. Silakan disesuaikan saya dengan kebutuhan kalian. Baru yang keduanya adalah pembacaan cinta asmara untuk yang berpasangan. Buat yang single boleh lihat juga di yang pertama, yang couple juga boleh lihat juga gitu ya. Karena yang pertama secara, garis besar. Oke, dan sebelum kalian masuk ke dalam pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak gitu ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa, "Oh ini bukan," ya berarti bukan. Kamu bisa move on ataupun kamu bisa melihat placement kamu yang lain. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik dan kalau memang kamu nggak sesuai, nggak cocok dengan cara tarot reader-nya bacain, dengan apa yang kamu lihat durasi, penempatan iklan dan lain sebagainya, jangan diterusin ya. Silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu. Tadi aku udah bilang belum ya, menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita mulai ke pembacaan kamu masing-masing. Adalah pembacaan untuk Taurus ya, Taurus Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Ini adalah sesi pertama, pembacaan general ya. Kita punya Knight of Swords dalam keadaan tegap. Untuk kartu pertama aku udah shuffle dan udah aku tebar ya untuk 4 kartu message secara general. Six of Cup jatuh dalam keadaan terbalik. Three of Swords dalam keadaan tegap dan Strength card dalam keadaan tegap. Bottom of the deck-nya adalah the Tower. Oke, kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu di bulan Oktober ini bisa jadi ada satu hal yang mengejutkan gitu yang terjadi, ataupun mungkin ini adalah merupakan satu info ataupun satu berita. Tetapi buat beberapa dari kamu, bisa jadi ada sesuatu kayak kamu mungkin udah punya plan A gitu ya, ternyata ini bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi selalu siapkan cadangan gitu ya. Ada banyak, masih ada berapa puluh alfabet lagi, kalau plan A tidak bisa, kamu harus perlu siapin gitu ya, cadangan-cadangan plan-plan lain. Cuman buat beberapa dari kamu ini juga bisa merupakan, bulan yang bisa jadi ada konfliknya di sini gitu ya. Mungkin kamu kalau nggak hati-hati, kalau kamu, ngikutin mungkin emosi kamu bisa jadi, konflik gitu ya ataupun pertentangan dengan orang lain, argumentasi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati karena, aku ngelihat di sini dengan Knight of Swords, ini adalah energi yang impulsif ya. Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin di bulan ini, kamu lebih punya kecenderungan mungkin lebih gampang ke-trigger gitu ya, lebih gampang ke-trigger, lebih gampang emosi gitu ya. Dan kalau misalnya itu tuh, kamu misalnya punya apa, langsung kamu omongin, apa kamu langsung lakuin, apa langsung ke-trigger sedikit kamu bisa secara impulsif melakukan sesuatu yang kalau kamu tidak, tidak pikirkan dahulu ya di sini kalau yang aku lihat, ini bisa memberikan masalah ke kamu. Jadi ingat-ingat kalau misalnya kamu ngerasain kayak begitu, coba ditahan dulu, lihat dulu gitu ya. Apalagi kalau ngelihat beritanya, ngedengar berita atau informasi, cek dulu benar atau tidak. Kalau mau nge-reply juga kamu lihat dulu, baca lagi, tempatkan diri kamu sebagai pihak lain, kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, hal-hal itu bisa membantu kamu, untuk benar-benar ngematengin apa yang menjadi tindakan kamu atau hal-hal yang ingin kamu ungkapkan. Buat beberapa dari kamu, ini ada sesuatu yang ingin kamu ungkapkan kepada seseorang atau kamu pengen ngomong sesuatu kepada seseorang. Ini bisa berhubungan dengan mungkin pekerjaan, bisnis, ataupun, ini yang merupakan ada sambungannya dengan cinta asmara.
buat beberapa dari kamu di sini kalau yang aku lihat dengan adanya Six of Cup gitu ya, ini seperti ada sesuatu yang ingin kamu propose gitu loh, ingin ingin kamu, eee, tawarkan. Bisa jadi satu kerjasama, ataupun bisa jadi satu produk, ataupun bisa jadi macam-macam gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, ini tuh kayak mungkin buat beberapa dari kamu, eee, ini bukan jalannya, ataupun ini bukan sesuatu yang tepat, ataupun ini belum mateng gitu, mungkin masih masih belum mateng gitu ya. Eee, karena Three of Swords yang menjadi kartu berikutnya, ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diberikan, ditawarkan, tetapi rasanya tidak bersambut gitu loh. Sehingga ini menimbulkan satu kekecewaan. Ya, aku nggak bisa men-sugarcoat maksudnya memanis-maniskan reading-annya gitu ya, sorry Taurus, tetapi kalian mungkin bisa mendapatkan insight ataupun hint gitu ya, dari hal ini. Kalau misalnya situasi masih terlalu prematur gitu ya, ataupun belum terlalu matang, jangan dulu gitu loh, tahan dulu. Karena di sini aku ngelihat ini tuh kayak ada sesuatu yang ngedorong kamu untuk ngelakuin sesuatu. Nah, datang lagi ditutup dengan Strength card. Ini adalah bagaimana kamu bisa mengontrol dan mengendalikan, diri kamu, sabar. Di sini aku melihat laut sekali tentang kesabaran. Melihat segala situasinya dari sisi positif. Kadang-kadang saat sesuatu tidak berjalan dengan apa maunya kita, di saat kita lagi pengen buru-buru gitu ya, dan kita melakukannya malah berantakan gitu loh. Nah ini tuh kayak, coba deh sabar dulu, coba deh kasih waktu dulu, coba lihat dulu gitu ya, sebelum kamu mengambil keputusan, sebelum kamu mengambil sikap, sebelum kamu mengambil tindakan. Coba sabar dulu daripada, eee, daripada kamu paksakan, hasilnya malah berantakan, hasilnya malah nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan saat kita memberikan waktu dan ruang kepada diri kita untuk sejenak, coba deh slow down dulu, coba deh lihat dulu, coba deh mengobservasi dulu gitu ya, situasi dan kondisinya, itu malah membantu kita melihat banyak sekali, mungkin celah-celah yang tadinya mungkin kalau kita ngelakuin ini, gue nggak ngelihat tuh yang di sebelah sini. Nah itu kalau yang aku lihat tuh hint-nya gitu ya, coba sabar dulu, tahan emosi bisa jadi ya, atau sabar dulu, sebelum kamu melakukan ini. Oke, aku juga melihat, kadang-kadang ya, kadang banyak, gimana ya cara mau ngomongnya, orang di saat apa yang dia inginkan tidak terjadi sesuai dengan keinginan dia, dia ngerasa sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak, aku beberapa kali gitu ya, menginginkan sesuatu, menginginkan melakukan sesuatu dan aku paksakan dan aku kayak ngerasa, "Ya ampun Tuhan, kok gini sih, kok nggak bisa sih, kok nggak bisa diterusin," dan lain sebagainya. Saat itu, saat kita ngerasain yang namanya rejection from this universe gitu ya, atau, dari Yang Kuasa gitu ya, eee, seperti kayak penolakan gitu ya, kayak nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Kita kayak, "Ya kok gini sih, ah Tuhan begitu," apa segala macam, kayak rasanya tuh kayak sedih gitu ya, kecewa. Tapi kamu tahu nggak, universe or God rejection is your protection. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang memang kamu pengen, kamu mau, tapi kamu tidak diberikan hal itu. Ataupun tidak diberikan izin, ataupun nggak dapet gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana semesta dan Yang Kuasa ini menjaga kamu. Ya, ini contoh, aku akan berusaha, ngejelasin ke kamu. Jadi suatu hari aku, kerja dengan seseorang gitu ya, dan aku senang sekali kerja di situ. Cuman aku di satu titik aku harus meninggalkan itu. Dan aku ngerasa seperti tertolak sekali di situ gitu ya.
kenapa sih gue udah settle, gue udah stabil, gue udah segala macem gitu ya di situ, dan itu adalah sumber gue. Dan saat itu rasanya kecewa sekali, rasanya kok kayaknya alam ini kok, hidup ini kok nggak sayang sama gue, Tuhan tuh nggak sayang sama gue gitu ya. Kenapa sih gue, ternyata setelah akhirnya oke udah move on gitu ya, suatu hari gue ketemu dengan seseorang yang ada di tempat kerja gue yang dulu itu, dan dia bilang sama gue, "Tahu nggak lo, untung aja lo udah pergi dari situ. Nggak lama ada masalah yang sampai menyebabkan masalah hukum dan bahkan sampai keseret-seret, karena atasannya punya masalah gitu ya dengan hukum, dan ini mengakibatkan semua yang kerja di situ pun ikut." Dan pada saat itu gue langsung yang, oh my God, ternyata waktu itu gue didepak dari sana dengan cara yang gue sebel banget gitu ya, sedih banget, karena udah kayak ngerasa keluarga gitu loh, dan udah lama dan lain sebagainya. Tapi gue harus pergi dari situ gitu dengan cara yang gak enak banget, dan gue sempat menggerutu gitu ya, sempat komplain gitu ya sama yang kuasa gitu ya, dan rasanya kayak ya down banget pada saat itu. Tetapi ternyata sampai gue berusaha bertahan di tempat itu, sampai kalau misalnya gue berusaha nyantol di situ dengan segala hal yang gue bisa keseret ikutan sama mereka gitu kan. Ya itu gitu ya, itu contoh, dan itu kadang-kadang nggak kita sadarin, pada saat kejadian itu kita nggak sadarin. Kita bisa sadarin begitu kita udah jalan, itu bisa ditunjukin. Bahkan ya, gue juga ngelihat hal-hal kayak begini juga di dalam relationship gitu ya. Dulu gue tuh udah yakin banget nih sama satu orang ini gitu kan, udah pengen banget gitu ya, dan udah punya mimpi yang panjang. Tapi ternyata ada satu situasi yang bikin gue ngerasa sedih, ya ampun, kok gue harus begini lagi sih, kok gue harus mulai dari nol lagi sih, kok semua orang sama dan mengecewakan gue gitu ya. Ternyata begitu udah berjalannya waktu gitu ya, ngelihat kenyataan bahwa orang ini ya juga sama gitu loh. Yang tadi bahkan berhubungan dengan hukum juga gitu loh, dan gue kenal sama istrinya gitu ya, dan oh ternyata gue tuh nggak diperbolehkan karena gue dilindungin gitu. Bukan berarti kalau misalnya jadi istrinya itu nggak dilindungin, enggak. Tapi maksudnya masing-masing orang kan berbeda-beda gitu ya. Tetapi kadang hal yang diambil dari hidup kita, kadang hal yang kita nggak boleh masuk nih pintunya gitu ya, membuat kita kecewa. Tetapi ternyata kalau kita telaah lagi nanti, kalau kita udah move forward gitu ya, udah maju dan lihat ke belakang, oh iya kita tuh dilindungin, kita tuh dijaga. Kita itu apa ya, nggak dikasih karena itu bisa nyakitin kita, bisa merugikan kita, bisa melukai kita ataupun membawa masalah gitu loh ke dalam hidup kita. Dan itu bikin kita belajar ya. Buat beberapa dari kamu ini kemungkinan ada orang ya, buat beberapa dari kamu yang mungkin kamu kenal dari masa lalu dan mungkin udah jadi masa lalu gitu ya. Entah ini teman ataupun, tapi saat mereka datang, be very careful buat kamu yang ngadepin orang ini gitu ya. Be very careful, jangan terlalu mudah untuk ngebukain pagar ataupun pintu kamu. Maksudnya bukan secara beneran pagar dan pintu, tapi apa yang mereka inginkan pada saat itu datang, kamu lihat dulu intention-nya gitu ya. Kamu lihat juga dan ingat-ingat apa yang mereka lakukan di masa lalu gitu loh. Karena kalau kamu tidak hati-hati, ini bisa jadi kasih masalah ke kamu. Jadi be very careful ya. Bukan berarti nggak boleh nolong orang dan lain sebagainya, tapi pun kalau kamu mau menolong, kamu benar-benar harus make sure kamunya safe ya. Ini lebih kepada dengan adanya konflik dan strength card gitu ya, kamu harus bisa kuat untuk bisa mengendalikan emosi kamu, mengendalikan tuh si maung itu di dalam diri kamu, how to tame your beast gitu ya, how to be patient gitu ya, harus bisa belajar, bukan harus sih ya, ini kembali lagi ke
pada pilihan orang, tetapi di sini kartunya mengajak kamu untuk bisa lebih sabar melihat segala sesuatunya dari sisi yang bisa melihat kebaikan ataupun hal-hal positif yang bisa kamu pelajarin gitu ya. Kontrol di dalam diri kamu, bagaimana kamu bisa nggak mudah untuk ke-trigger, gimana kamu nggak mudah untuk kepicu ataupun, kecolek gitu ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamunya lagi dalam satu situasi ataupun dalam, hal apa ya, kondisi yang mungkin lagi nggak tenang, pikirannya ataupun memang lagi nggak stabil aja gitu ya. Jadi sebelum kamu melakukan sesuatu, please, kasih waktu untuk diri kamu, untuk melihat apakah ini baik untuk dilakukan ataukah tidak, ya. Kadang-kadang pas saat kita lagi emosi begitu, kita mau yang, "Ah, bodo amat," gitu. Nah, tapi begitu hal itu memberikan satu dampak, baru nanti nyesel. Jangan begitu, ya. Ini adalah message secara general. Ini adalah pembacaan untuk energi cinta asmara. Untuk Taurus, the bottom of the deck-nya Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Di bawahnya ada Five of Cup ya, dalam keadaan terbalik juga. Buat sebagian dari kamu, ini kayak ada orang yang datang pergi. Rasanya tuh dari tadi aku ngerasain seperti itu. Datang pergi, masuk keluar dalam kehidupan kamu, panas dingin dan lain sebagainya, tapi energinya tidak stabil ya. Kamu nggak pernah tahu mereka akan tinggal, menetap gitu ya, atau kali ini dia datang, dia bersama dengan kamu, lagi manis, besoknya lagi cuek banget dan lain sebagainya. Itu tuh rasanya kayak begitu, energi yang nggak jelas gitu loh, nggak jelas lu mau kemana sih gitu ya. Ya tapi aku juga melihat adanya satu tawaran kayak datang ke kamu, menawarkan rasa, menawarkan perhatian gitu ya, menawarkan sesuatu hubungan bisa jadi buat sebagian dari kamu, ya buat kamu mungkin, yang pada saat ini lagi PDKT bisa jadi gitu ya. Mungkin kamu ada lebih dari satu orang dan kamu juga lagi bingung gitu ya mau pilih yang mana. Tetapi kalau aku lihat message-nya adalah gini, ini adalah untuk kalau aku lihat untuk Taurus yang dia ini sebenarnya konsennya tuh dalam pekerjaan, dalam uangnya dia gitu ya, dalam finansial. Dan dia kalau yang aku lihat adalah orang yang mandiri sekali. Saat ini tuh dia lagi ya banyak fokusnya ke arah sana gitu ya, banyak fokusnya ke arah sana. Yang aku lihat message-nya adalah hati-hati membiarkan orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu, eee, hanya karena mereka melihat ini, melihat kesejahteraan kamu, ngelihat uang kamu, ngelihat materi kamu, ngelihat pekerjaan kamu yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kamu harus selektif gitu ya, selektif. Jangan sampai orang menawarkan, eee, hubungan gitu ya, ataupun ada dalam hubungan kamu tetapi dia nggak berkontribusi apa-apa. Karena yang aku lihat ini ceritanya ke arah sana gitu. Kamunya punya kekuatan, kamunya punya power gitu loh, kamunya, punya kekuatan secara finansial ya, buat kamu yang sesuai dengan relate dengan bacaan ini. Aku lihat kamunya punya kekuatan finansial. Tetapi kamu berhubungan dengan orang yang kayaknya gantol ke kamu gitu ya, maksudnya bertopang ataupun bergantung kepada kamu. Cuman selain mereka tidak memberikan kontribusi, itu gitu ya, merekanya pun punya hal lain yang kamu seringkali bikin dongkol gitu, sering bikin kamu kesel, bikin sakit hati dan lain sebagainya.
Nah, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, kamu berhubungan dengan orang yang tidak pasti. Tidak pasti dalam omongannya, tidak pasti dalam janjinya, tidak pasti dalam sifatnya, sikapnya, perasaannya, masih tidak stabil, sangat tidak stabil. Kapan dia mau datang, datang gitu ya. Terus kalau dia udah bosan, dia pergi, dia have fun. Jadi orang ini masih kayak, jangankan dia mengerti masalah di dalam hubungan ini ataupun komitmen, dia maunya apa aja dia belum ngerti. Mau gua apa, gua mau kemana, dia masih pengen explore, dia pengen main-main, dia ini masih nggak stabil gitu ya. Dan bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang juga males. Males mungkin dalam memperbaiki hubungan ini, memperjuangkan hubungan ini, ataupun mungkin kalau kamu sudah di dalam, hubungan yang serius atau bahkan sampai ke rumah tangga, ya mereka kayak ongkang-ongkang kaki aja, ya terima beres, terima terima enaknya gitu ya dari kamu. Nah di sini kalau yang aku lihat, beberapa dari kamu tuh, eee kayak dihadapkan dengan pilihan-pilihan gitu ya. Dan kamu pun mungkin buat beberapa ini mungkin bisa jadi adalah kamu belum begitu, ketidakjelasan mereka tuh bikin kamu sendiri bingung akan orang ini gitu ya. Bingung, pusing gue dibikin si orang ini gitu. Sebenarnya dia tuh maunya apa sih, pengennya apa sih. Kadang dia pergi, atau kadang dia kelihatan nggak anget gitu ya, tapi tiba-tiba dia datang gitu loh, tiba-tiba dia sangat hangat, sangat baik ke gue. Caranya adalah melihat waktu mereka datang itu mereka mau apa. Karena yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang mereka pengenin dari kamu, gitu. Dan begitu kamu nggak memberikan hal yang dia pengenin itu, itulah yang apa ya, tapi selama kamu kasih, ya mereka akan baik-baik aja gitu ya. Cuman abis itu setelah mereka nggak ada butuhnya, ya mereka akan main-main lagi gitu loh. Mereka akan timbul tenggelam, pergi datang dan lain sebagainya yang bikin kamu frustasi gitu. Ini ada satu hal yang perlu kamu rubah, kayak kamu tuh butuh untuk lebih tegas gitu ya, kamu butuh untuk lebih, karena kalau yang aku lihat kamu ini orang yang sebenarnya kamu itu punya kontrol, itu sebenarnya ada di kamu, karena kamu yang memiliki hal ini yang mereka butuhin. Tapi dikarenakan kamu mungkin mengharapkan, ya kamunya jadinya akhirnya ngasih si kontrol ini ke mereka. Sehingga kamunya yang dikontrol, bukan kamunya yang mengontrol gitu loh. Eee Cuman ya memang kan di dalam hubungan ya, masalah kontrol mengontrol itu ya, kalau hubungan yang sehat itu kan harus bisa balance dan seimbang gitu ya. Dan nggak ada satu dengan yang lain saling mengontrol dan lain sebagainya. Setiap orang menghargai kebebasan, setiap orang berhak untuk punya, keputusan, berhak untuk, punya, apa ya, hal yang mereka yakini dan, eee hal-hal yang mereka pengen gitu ya, punya 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 posisi yang sama dan seimbang maksudnya aku. Cuman di sini kalau yang aku lihat ada seseorang yang kayak lagi bingung gitu ya, pengen bingung ataupun kalian ini adalah kalian dealing dengan seseorang yang emang masih bingung, mungkin mereka bingung juga dengan orang yang mereka pengen pilih, pengen bersama gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu, kamu berhubungan dengan orang yang dikerubungin, eee, dan banyak yang minta perhatian gitu ya. Karena kalau yang aku lihat ini orang tuh punya pilihan gitu. Itu yang membuat mereka ya juga jadi plin-plan gitu, dengan omongannya, dengan apa yang mereka pengen. Cuman kamunya juga harus, apa ya, hati-hati. Karena kalau yang aku maksudnya hati-hati dalam, eee, ini kan kamu harus hati-hati dalam bagaimana menyikapi hal ini. Karena orang ini juga termasuk orang yang pandai memanipulasi karena dia tahu kelemahan-kelemahan kamu. Kalau kita udah mulai
takut. Jadi udah mulai kayak, eee, membuat satu hubungan atau seseorang itu adalah sumber dari kebahagiaan kita dan lain sebagainya, kita jadi punya satu ketergantungan, gitu loh. Nah, kalau orang yang tepat, orang yang baik gitu ya, melihat hal itu dia tidak akan mempergunakannya. Tetapi kalau orang yang udah punya agenda tersendiri di saat dia punya hubungan dengan seseorang, dia bisa mempergunakan itu. "Oh, ini orang takut kehilangan gue. Oh, ini orang membutuhkan sesuatu, dari gue. Dia nggak mau kehilangan gue. Dia nggak mau," dan lain sebagainya. Dia akan mempergunakan itu. Karena apa? Itu adalah kelemahan yang bisa dipergunakan untuk dia bisa mengatur. Walaupun gue melakukan apapun yang walaupun itu adalah membuat mereka sedih, marah, dan lain sebagainya, tapi gue pegang kuncinya gitu loh. Kayaknya kayak gitu maksudnya, cara aku mau menceritakannya gitu ya, mudah-mudahan bisa nangkep. Dia punya kuncinya dan dia bisa selalu buka itu kapan aja dia mau. Cuman kalau yang aku lihat dari tadi, ini orang kayak nggak pasti dan tidak mau memberikan kepastian, dianya juga nggak ada usahanya gitu ya ke arah sana. Dan kalau apa yang mereka inginkan dan tuntut dari kamu tidak dilakukan atau tidak diberikan, ya mereka akan marah gitu ya, marah dengan caranya yang bisa dibilang tidak dewasa gitu ya. Dan mereka bukan tanpa sebab melakukan itu, karena mereka ngelihat dengan cara itu bisa membuat kamu memberikan apa yang mereka pengen, sehingga mereka mempergunakan hal tersebut. Bahkan buat beberapa dari kamu ya ini orang tuh kayak, eee, bisa play victim gitu loh, bisa yang bikin dianya yang nggak bener dan lain sebagainya, tapi malah kamunya yang salah gitu ya. Kamunya yang harus ngertiin dia, dan dia tuh bisa memutarbalikkan itu tuh sehingga kamu tuh mau nggak mau tuh ngelakuin gitu loh apa yang mereka pengen. Tapi ini bisa terbolak-balik energinya ya, ini bisa terbolak-balik. Cuman kalau yang aku lihat ini ada orang yang pandai sekali memanipulasi situasi, memanipulasi keadaan, memanipulasi perasaan orang lain untuk mengambil ataupun mendapatkan apa yang mereka inginkan. Iya, orang yang dibegitukan tentunya harus bisa sadar. Karena kadang-kadang di dalam situasi dan kondisi ini, dikarenakan kita punya ketakutan nanti berantem, ketakutan nanti ditinggal, ketakutan nanti segala macam gitu ya. Akhirnya kita nurutin aja, nggak enak, nanti ribut, nanti mereka pergi kemana, mereka sama orang lain dan lain sebagainya. Nah itu tuh harus benar-benar sadar gitu loh, maksudnya sadar bahwa ya apa ya, saat kamu berhubungan dengan orang yang pandai memanipulasi, kamunya harus benar-benar punya sadar akan apa yang harus kamu lakuin dan apa yang baik untuk kamu. Gitu loh. Selama itu nggak disadarin gitu ya. Dan kamu akan terus menyelubungi ini dengan, aduh nanti mereka ketakutan-ketakutan kamu ini seringkali menjadi hal yang menjerumuskan kamu sehingga kamu gampang dimanipulasi buat sebagian dari kamu, Taurus. Kamu harus bisa ngelihat dan mau gitu ya, melihat kenyataan yang ada dan sebenar-benarnya. Karena apa yang diliatin sama mereka di luar itu, belum tentu di belakangnya. Jadi kamu harus ngelihat intentionnya mereka apa, maksudnya mereka ini apa. Misalnya di saat mereka pergi, terus kamu marah dan lain sebagainya, tiba-tiba sekonyong-konyong datang. Apa yang mereka inginkan dari kamu? Itu bisa membuat kamu mengerti, oh orang ini mau bersama gue, pengen ada bersama gue, karena apa?
Dan di saat kamu melihat jawaban itu yang ditunjukkan oleh sikap mereka, kamunya sendiri harus bisa tegas, bukan hanya sama orang lain, tetapi sama diri kita sendiri. Gitu loh. Kadang-kadang kita udah ngelihat ini jelas-jelas jawabannya, tapi kitanya sendiri nggak bisa tegas sama diri kita sendiri, sehingga akhirnya apa? Kita ya tetap aja membukakan pintu dan nurutin. Karena kitanya juga dikontrol oleh ketakutan kita. Nah, itu harus bisa dilepas gitu loh. Sehingga kamunya bisa melihat benar-benar apa sih yang perlu kamu lakukan. Gitu, ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu ada di dalam satu ini spesifik ya, mungkin kamu ada dalam satu hubungan, cuma mungkin ada gangguan ataupun ada godaan yang datang. Ini bisa kamu ataupun pasangan kamu. Dan mungkin pada saat ini situasi yang ada tidak sebaik apa yang menjadi godaan ini. Cuman kalau di sini aku melihat message-nya, selesaikan masalah satu persatu karena kalau tidak ini akan menjadi tumpukan masalah di kedepannya. Oke? Taurus, aku melihat di sini ada energinya Aries, Gemini, Virgo, iya Gemini, Libra, Capricorn, Aries, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu yang aku lihat jelas ya, tapi mereka tidak harus jadi zodiak gitu. Oke, thank you udah datang ke sini, udah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.